Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Backend dan frontend developer. Apakah kalian pernah mendengar frontend dan backend developer? Saya yakin sudah, tapi apakah persepsi kita mengartikan frontend dan backend developer itu sama? Nama lain developer yaitu programmer. Programmer ataupun developer berkembang pesat di Indonesia setelah semakin banyaknya startup yang bermunculan. Front-end developer, software developer yang bertanggung jawab untuk merancang dan membangun berbagai aplikasi web secara responsif, interaktif, dan juga user-friendly. Back-end developer, software developer yang bertanggung jawab dalam mengelola server, aplikasi, dan database agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan lancar. Developer yang membuat halaman depan suatu website yang diakses oleh user disebut front-end developer. Tetapi developer yang membuat halaman admin yang biasa disebut CMS maupun back office bukanlah back-end developer. Tetapi yang membuat tampilan halaman depan dan halaman admin ialah front-end developer. Lalu apa fungsinya back-end developer? Saya bantu logikakan dengan membedakan front-end dan back-end developer. Pada situs atau aplikasi Google Maps, kalian dapat menggunakan Google Maps untuk menemukan cara tercepat untuk mencapai tujuan. Hanya memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan di Google Maps. Kemudian pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh front-end dan back-end developer Google? Front-end developer Google akan membuat tampilan pencarian, menampilkan map, dan menampilkan hasil dari algoritma yang dibuat oleh back-end developer. Sedangkan back-end developer membuat algoritma rute paling efisien di antara dua lokasi yang diisi, baik lokasi awal maupun akhir. Data algoritma yang sudah dibuat oleh back-end developer akan ditampilkan oleh front-end developer yang dapat dilihat oleh user. Berikut komparasi perbedaan front-end dan back-end developer berdasarkan bahasa pemrograman. Front-end menggunakan basic bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript. Kemudian, backend developer menggunakan bahasa pemrograman Python, Ruby, PHP, dan lainnya. Kemudian, komparasi lain berdasarkan framework dan package manager yang dipakai oleh front-end dan backend developer. Front-end developer biasanya menggunakan framework React, Vue, Angular, dan lain-lain. Kemudian, untuk backend developer, Laravel, Express, Golang, Python, dan lain-lain. Kemudian dari paket manager, front-end biasa menggunakan NPM dan Yarn. Kemudian paket manager yang sering dipakai oleh back-end yaitu Composer pada PHP, NPM pada Node.js, PIP pada Python, dan Game pada Ruby. Komparasi berikutnya dilihat dari sisi kemampuan front-end dan back-end developer. Front-end memiliki kemampuan kreativitas, visioner, dan artistik. Karena front-end developer yang akan membuat user interface. Kemudian, back-end developer banyak mempunyai kemampuan dari sisi analitik, logical, dan sistematik. Berikut roadmap front-end developer. Dengan roadmap ini bisa jadi panduan buat teman-teman yang mau belajar front-end dan back-end developer. Kita mulai dari roadmap front-end developer. Front-end developer, paling tidak kita sudah mengetahui apa itu internet. Kita memahami bagaimana internet itu bekerja, apa itu HTTP, apa itu browser, DNS, kemudian ada domain dan hosting. Setelah memahami internet, kemudian front-end developer memahami basic dari bahasa pemrograman front-end, pertama HTML, CSS, atau JavaScript. Front-end developer wajib mengenal version control system, atau bisa kita menggunakan Git. Kemudian kita harus mengenal juga repo hosting service seperti GitHub, GitLab, dan lain-lain. Kita juga harus memahami web security, baik itu HTTPS atau SSL, content security policy, kembali memahami package manager seperti NPM atau Yarn. Front-end developer lebih dalam memahami CSS arsitektur. Kemudian memahami lebih dalam mengenai frameworks, misalkan seperti React.js, Angular, Vue.js, dan lain-lain. Kemudian setelah memahami framework, lebih dalam mengenal modern CSS. Lalu ada web component dan juga CSS framework. Tahap berikutnya front-end developer memahami proses testing, seperti unit test, integration test, dan functional test.
Kemudian front-end developer bisa memahami lebih dalam mengenai progressive web aplikasi, lalu mendalami server-side rendering, mobile application seperti React Native, Ionic, dan lain-lain, kemudian desktop aplikasi. Roadmap pada backend developer. Sama seperti basic front-end developer, backend developer memahami apa itu internet, bagaimana cara kerja internet, apa itu HTTP, kemudian browser dan cara kerjanya, DNS, domain, dan hosting. Lalu backend developer juga harus memahami basic dari front-end, seperti bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript. Backend developer juga harus memahami operating system seperti cara penggunaan terminal, bagaimana OS bekerja, proses manajemen, input-output manajemen, basic network concept. Memahami bahasa pemrograman untuk backend developer seperti Java, PHP, Python, Ruby, dan lain-lain. Sama seperti front-end developer, backend developer diwajibkan juga untuk mengetahui version control system, bisa menggunakan GitHub, GitLab, dan lain-lain. Backend developer juga harus memahami relational database, bisa menggunakan DBMS Postgre, MySQL, Oracle, dan lain-lain, dan juga memahami NoSQL database. Setelah memahami relational database, backend developer harus lebih mendalami mengenai data transaksi, data replication, dan lain-lain. Kemudian belajar mengenai API, baik SOAP, JSON, REST API. Backend developer juga harus mendalami caching, seperti server-side, client-side, dan CDN. Backend developer juga harus mengetahui web security, bagaimana cara mengencrypt dan mendecrypt. Sama seperti front-end developer, backend developer juga harus memahami testing, baik integration test, unit test, dan functional test. Backend developer juga harus memahami prinsipal design dan development, lalu memahami search engine, misalkan Elasticsearch dan lain-lain. Lalu memahami kontainer, kemudian dapat memahami web server, baik itu Nginx, Apache, IIS, misalkan seperti di Microsoft. Kemudian mengenal proses scaling, baik itu horizontal scaling maupun vertical scaling.